sampai mujizat menjadi nyata. So
tercipta dari awal. Dari berbagai tempat Engkau hentar kami di sini menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman Tuhan. Hamba-Mu ini debu adanya, urapi dengan minyak yang baru, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Haleluya. Kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah fenomena bahasa roh. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bisa berkata amin? Ya, sama-sama. Tetapi kamu sama-sama akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu yang keras di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bisa berkata amin? Ya. Saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini lagi seru ya di di YouTube tentang perdebatan bahasa roh. Sebenarnya masalah ini sudah masalah lama, cuma dengan perkembangan teknologi jadi diperbincangkannya. Haleluya. Ada bahasa roh yang berkata sikira bara-bara-bara, sikira marah-marah. Sebenarnya itu ada artinya ya. Artinya adalah dengarkan dan hati-hati ya. Pantekosta ini ada penginjil dari barat ya. Lalu mengajarkan bahasa roh ini dan diikuti rata-rata oleh karismatik ya. Gereja-gereja karismatik. Pendeta Mel Atok di NTT pada waktu seorang pendeta di Surabaya ramah, kamu ngapain ramah, papa ya. Akhirnya gereja Pantekosta ini menjadi hinaan ya, karena rata-rata latah berbahasa roh ya. Ayat di dalam Kisah Rasul ini berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kata kuasa itu kalau diterjemahkan dalam bahasa umum, itu artinya kesaktian. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, itu kasekten. Jadi orang yang menerima kuasa Roh Kudus, maka orang itu sakti. Itulah sebabnya dalam budaya kejawen, orang ilmu topo broto ngelakoni supaya dapat ilmu. Ilmu tersebut berupa jin, ya, jin tertentu yang membuat orang itu menjadi sakti. Haleluya. Begitu juga orang yang menerima kuasa. Kata menerima kuasa itu bisa diterjemahkan dengan kata kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu gimana? Kalau orang dimasuki setan, itu namanya kerasukan. Tetapi orang yang dimasuki Roh Kudus namanya apa? Kepenuhan. Kata kepenuhan diurapi itu sama, ya. Orang kalau kepenuhan itu namanya diurapi. Dan tanda, perhatikan, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh, atau berbahasa lidah, atau berbahasa asing. Itu tandanya. Jadi tanda orang kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa asing. Tetapi gereja akhir zaman ini berbahasa asing dulu, tetapi tidak ada Roh Kudus. Ya, gereja model begini ini tinggalkan. Bahasa rohnya bahasa roh palsu. Seperti pernah saya katakan sama saudara, bahasa roh itu ada 3. Apabila orang itu ada setan, maka dia berbahasa setan. Apabila ada Roh Kudus, maka orang itu berbahasa Roh Kudus. Tetapi orang yang ngomong sikara bara itu berbahasa bahasanya sendiri atau bahasa manusia. Ya. Itulah sebabnya yang duduk di sini hati-hati. Ya. Ada seorang Kristen, dia berdoa semalam-malaman, dia kepingin berbahasa roh. Lalu setan memberikan bahasa kepada orang itu. Dia berbahasa roh. Setelah didoakan, setelah dilepaskan, orang itu tidak bisa berbahasa roh lagi. Karena bahasa roh yang dia ucapkan itu adalah bahasa dari setan. Tetapi orang yang berbahasa roh dari Roh Kudus, orang itu akan menerima kuasa. Kuasa tadi apa? Kesaktian. Buktinya apa? Yang sakit sembuh, yang kerasukan setan terlepas, yang miskin diubah menjadi kaya, yang susah dihiburkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Gereja GKJW itu berdiri pada tahun 1848 di Surabaya. Lalu berkantor di Jalan Sodanco Supriyadi, Supriyadi Malang di situ. Majelis Agungnya ada di situ. Tetapi gereja Pantekosta itu berdiri tahun 1921. Jadi masih senioran GKJW. GKJW ini ada kelompok orang percaya lalu diakomodir dalam gereja Kristen Jawi Wetan, ya, semula di Surabaya pada tahun 1800-an. Lalu tahun 1021 itu ada namanya Cornelius Grosbeck dan Van Kavleren. Van Kavleren ini orang Belanda, berwarga negara Amerika.
Dia berdoa di Azusa Street, Amerika. Berdoa. Lalu dia melihat orang-orang berpeci. Pada saat itu orang yang berpeci itu Soekarno. Berarti negara mana? Indonesia. Lalu dia untuk naik kapal dari Amerika ke Hindia Belanda, yaitu di Indonesia ini, dia butuh uang 500 US dollar tahun itu. Lalu adalah orang sakit kanker payudara, didoakan sama Van Kavleren dan Cornelius Groesbeck ini didoakan, maka kankernya sembuh. Ternyata ibu ini sudah menyiapkan uang operasi, diberikan kepada pendeta, sama pendeta itu dibelikan tiket ke Bali. Ini sejarah GBDI, sejarah Gereja Pantekosta. Saudara dikasih Tuhan, dari Bali pelayanannya beralih ke Cepu, ya, di Cepu, di perusahaan minyak di sana. Ada Van Bonsel, ya saudara ya, di Cepu pada tahun 2023. Di kota inilah Van Gesel, ya, bertobat bersama Bapak Rungkat, Bapak Repi, Tambun, Lumentak, Lesnusa, Mamahit, Lumendong, dan seterusnya, ya. Lalu pada saat pemerintahan Jepang, Gereja Pantekosta itu dirubah menjadi GBDI. Lalu orang-orang GBDI ini pecah. Pendeta Ho Leong Seng, Bapak Senduk mendirikan GBI. Di GBI ini pecahan dari GBDI, pecahan, ya. Lalu Van Gesel berpisah dari GBDI, mendirikan Gebis, ya. Dan pendeta Ishak Le mendirikan GBPS. Lalu Hok Chuan mendirikan GIA, Gereja Isa Al-Masih. Itu induknya GBDI, mecah. Ya. Dan GBDI ini memegang teguh pengajaran kepenuhan Roh Kudus, ya. Dan kepenuhan Roh Kudus yang ada di GBDI ini sekarang agak campur dengan bahasa-bahasa roh yang diajarkan oleh pendeta dari barat, ya, sehingga tidak semua pendeta berbahasa roh asli dari Roh Kudus, tetapi bahasa roh yang diajar-ajarkan, ya. Sakukurata kuraba-raba-raba, ya. Akibatnya wibawa Pantekosta ini menjadi kendor. Sekarang ini banyak KKR, tetapi tidak bertema kelepasan kesembuhan. KKR palsu. Ya, zaman dulu namanya KKR itu kesembuhan. Pantekosta asli. Pantekosta palsu, KKR-nya tidak kesembuhan. Yang sehat malah sakit. Karena terjadi penurunan kuasa. Tidak lagi menerima kuasa. KKR ujung-ujungnya seminar. Oh, yang dibangunkan rohaninya, dipelintir. Saya tidak suka. Gereja Pantekosta harus kembali kepada kuasa Pantekosta. Katakan amin. Yang sakit sembuh, yang terikat kuasa kegelapan terlepas, yang miskin diubah menjadi kaya. Dengan cara bagaimana? Diubah pola pikirnya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya banyak tidak datang KKR palsu, ya, KKR, tapi nggak ada kesembuhan. Biar saya dibenci, saya tidak mau datang, mending tidur, ya, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangkitkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara boleh berkumpul di sini bukan oleh gagah dan kuat manusia, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara jangan latah berbahasa-bahasa roh. Takutnya itu menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus. Kalau tidak datang dari roh. Orang yang berbahasa roh itu ada kuasa. Paling tidak yang mendengarkan merinding. Akhir zaman di gereja berbahasa roh, tetapi tingkah lakunya buka roh di luar.
menjadi batu sandungan. Berbahasa roh tetapi hidupnya tidak menjadi teladan. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada bahasa roh yang asli, yang datang dari Tuhan. Orang yang kepenuhan Roh Kudus tandanya berbahasa roh, tapi roh itu dari Roh Kudus. Itulah sebabnya diperlukan karunia membedakan bermacam-macam roh dalam sebuah gereja. Ya, suatu saat paman saya pendeta, pas doa 10 malam, ada yang menari-nari naik kursi, dia berbahasa roh, sama paman saya ditempel dalam nama Yesus. Turut berhenti bahasa roh. Karena yang datang dari Roh Kudus itu tertib dan teratur. Tidak ada orang kepenuhan Roh Kudus naik kursi. Bagaimana dengan yang gulung-gulung Pak Pendeta? Ya itu proses kuasa kegelapannya keluar. Pada waktu saya masih kecil, bapak saya gulung-gulung di kursi 3 hari 3 malam. Lalu gembalanya berkata, kamu dipenuhkan Roh Kudus dan kamu harus sekolah Alkitab dan jadi pendeta. Ya saudara dikasih Tuhan. Dan benar, gembala itu akhirnya sekolah Alkitab jadi pendeta. Dan gereja yang saya pakai tempat parkir itu adalah karya Roh Kudus. Ada jiwa-jiwa di sini seperti Ibu Swanti, Ibu Misinem, Ibu Ni, Mariana Ni. Ini buah pelayanan gembala itu. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus ini harus digalakkan di tengah-tengah jemaat. Amin. Jemaat jangan suam-suam kuku. Jemaat jangan dingin-dingin empuk. Harus bersemangat. Supaya kalau orang dunia dia pergi ke orang pintar untuk mendapatkan roh itu. Tetapi umat Tuhan mendapatkan roh suci untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Karena Roh Kudus itu adalah sang penolong. Bisa berkata amin. Ada lagi yang sandara laba, korea laba, sikara laba-laba. Jangan diikuti gereja yang mengajarkan Roh Kudus. Bubar dari situ. Karena ini penyesatan akhir zaman dan mengarah kepada penghinaan Roh Kudus itu sendiri. Kalau tidak ada Roh Kudusnya, tidak usah latah. Saya keras khotbah ini karena akhir zaman ini gereja itu trik metode, tidak murni, tidak Pentakosta asli. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan yang ada di sini, mari kita dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga kita menjadi saksi. Ya, orang yang dipenuhkan Roh Kudus menjadi saksi. Saksi apa? Akan pekerjaan kuasanya. Itulah sebabnya saudara 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bisa berkata amin? Bisa berkata amin? Minggu depan saya akan berkhotbah tentang akhir-akhir ini ada seorang pendeta besar yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kedua. Sedangkan Tuhan pertama itu adalah Yahweh. Ya, di kota-kota besar Yahweh ini terkenal. Ya, tetapi orang ini adalah gagap teologi, gagap Alkitab. Ya, dia tidak bisa membedakan mana Bapa, mana Anak, mana Roh Kudus. Akhir zaman hati-hati. Gereja yang dihuni oleh banyak jemaat belum tentu ada kebenaran di situ. Tetapi gereja yang benar itu berbuah-buah rohaninya. Bisa berkata amin. Ya, kita walaupun di pelosok, tetapi Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa. Itu bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu berhenti berbahasa-bahasa roh yang tidak datang dari Roh Kudus. Saudara bisa cek ke gembala, apakah bahasa rohku ini dari mana? Karena di gereja ini ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Apakah roh setan?
Apakah rohmu sendiri? Apakah roh Tuhan? Yang jelas apabila bahasa roh itu dari Tuhan, ada kuasa yang menyertai orang itu. Ya, ada mujizat. Paulus berkata, aku lebih baik di tengah jemaat menggunakan 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Saya tidak bermaksud mengecilkan orang berbahasa roh, tetapi kita mari berbahasa roh yang benar, yaitu berbahasa roh yang datang dari Tuhan. Bisa berkata amin? Tidak saya panjangkan khotbah ini, kita akan akhiri dengan penyembahan. Saya rindu saudara merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, selingkahku, samalah rindu hadiratmu. Ketika Roh Kudus itu menjamah engkau, maka yang malas ibadah menjadi rindu berapi-api beribadah. Bisa berkata amin? Ketika Roh Kudus itu menjamah engkau, dia mengubah hidupmu yang dulunya pemabuk menjadi tidak lagi mabuk, yang dulunya merokok berubah menjadi tidak merokok, yang dulunya kata-katanya kotor, kata-katanya menjadi membangun, yang dulunya malas menjadi rajin, yang dulunya hidupnya terpuruk menjadi dipulihkan. Pagi hari ini engkau perlu Roh Kudus menjamah engkau. Buka hatimu, jangan mengeraskan. Ibadah bukan cari muka, tetapi mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Allah Roh Kudus penuhi kami. Rindu kau selalu dalam hidup. Letakkan tangan kananmu di dada. Haleluya. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubahlah hatimu, selingkahku, samalah rindu hadiratmu. Sembah Kudus, semua menyanyi. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, lebih baik aku pergi dan ku utus roh yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia penolong. Mari bangkit berdiri. Engkau perlu apa? Dia sanggup menolong engkau. Angkat tanganmu. Roh Kudus, dia penolong, dia Parakletos bagi kami. Mari Roh Kudus lawat umatmu.
bagimu Tuhan. Turunkan tangan. Mungkin di antara saudara ada yang ada pergumulan. Silahkan berdoa 2 pergumulan. Saya sama Ibu Gembala akan menyanyi lagu ini. Allah Roh Kudus. Saudara berdoa. Hadirat Tuhan melimpah atas engkau. Engkau diubahkan, engkau disembuhkan, engkau dilepaskan, engkau dipulihkan. Kuasa Pentekosta menjamah engkau.
Haleluya, pujimu. Bilangan kecil yang ada di sini, murnikan dengan firman, murnikan dengan darah-Mu yang kudus. Lawat mereka dengan roh yang Engkau janjikan. Maka teruna-terunamu, haleluya, akan berbahasa-bahasa yang baru. Orang-orang tua akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nama Tuhan ditinggikan untuk selama-lamanya. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Jemaat yang hadir pada pagi hari ini, tidak ada yang miskin. Hidupnya diberkati, menjadi kesaksian bersama Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus. Maka semua yang diberkati berkata, amin. Haleluya, saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Satu perkara kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, menuntun dalam setiap hidup kami. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-firman Tuhan. Berkati terlebih Bapak Gembala yang bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih heran, lebih dahsyat, kuasa Tuhan lebih dahsyat menyertai beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu perkara kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Suci kuduskan setiap persembahan-persembahan kami sehingga layak di hadapan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan saudara, kita akan satu pujian dan istirahat.
Tuhan menjamah saraf-sarafmu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ibu Nityo sakit flu, Tuhan menjamah sarafmu, segala sakit penyakit dilalukan. Kami berdoa buat Bapak Handono Wijaya, sakit stroke sembuh. Tan Aihun di Lumajang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang susah hatinya dihiburkan, katakan amin. Yang kekurangan Tuhan pelihara, katakan amin. Yang tidak punya pekerjaan Tuhan menyediakan, katakan amin. Yang hadir pagi hari ini tidak ada yang miskin, katakan amin. Angkatlah kedua belah tangan, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera, perlindungan dari Tuhan. Sebagaimana selamat engkau datang, selamat engkau pulang. Pengorbanan waktu, biaya, tenaga, Tuhan curahkan 100 kali lipat atas engkau. Kuasa tenung, santet, guna-guna mantra-mantra tidak mempan atas umatku Israel. Usaha pekerjaanmu dijadikannya berhasil. Bahagia, damai, sejahtera menyertai engkau selama-lamanya. Maka yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dan ibadah nanti sore di Galaksi 8 jam 5 sore. Selamat siang, Tuhan memberkati.